Selamat pagi. Ini komen luar biasa ini ya. Tapi saya tidak berani membahas lebih jauh ya, Jess. Biarkan ahlinya aja yang membahas. Kamu kalau melihat konten-kontennya dokter awet muda, itu konten-kontennya dokter awet muda seringkali memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kamu bisa ikutin tuh. Dokter awet muda, beliau ahli karena memang bidangnya beliau. Kalau saya ahli di bidang fungsionalnya saya. Ya. Jadi ketika kamu ketemu sama saya, konsultasi sama saya, maka saya hanya mengarahkan kepada pembentukan fungsi dalam tubuh. Saya selalu berbicara masalah mikronutrisi, makronutrisi, dan kemudian kembali kepada siklus tubuh yang kamu harus mau tidak mau menyesuaikan siklus tubuh untuk mengasupkan makananmu. Kalau pertanyaannya, saya sakit ginjal stadium 5, apakah bisa konsumsi racikan macin? Jawaban saya 1000% bisa. Jawaban saya 1000% bisa. Kenapa? Karena orang-orang yang kena masalah ginjal itu karena masalah protein yang ada di dalam urin ya. Sehingga ada orang-orang yang terkena sakit ginjal kronis sehingga mau tidak mau dia harus mengalami cuci darah atau gagal ginjal. Nah kalau udah seperti itu ya mau tidak mau. Jadi orang yang gagal ginjal maka dia akan mengalami cuci darah. Kenapa? Karena ginjal yang harusnya bekerja dengan baik, ginjal tidak bisa bekerja dengan baik. Nah biasanya dimulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan apa itu namanya, farmasi. Ya, kamu terfarmasi karena sedikit-sedikit obat, dikit-dikit obat, dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Apapun yang kamu alami obat, apapun yang kamu rasakan obat. Nah itu resikonya kamu akan bermasalah dengan ginjalmu. Kok bisa Pak? Ya saya enggak mau melanjutkan kok bisanya itu. Kamu dengarkan aja, banyak ahli-ahli yang membicarakan itu. Ada enggak obat-obatan yang tidak mempengaruhi ginjal? Pasti ada, enggak mungkin tidak. Karena obat itu kan juga rata-rata ada yang dibuat atau diciptakan atau dibentuk atau diolah melalui alamiah atau herbal. Ada yang seperti itu. Tapi kalau bicara masalah racikan macin full herbal. Ya, full herbal. Di dalamnya ada biji alpukat. 60% biji alpukat racikan macin itu. 40%-nya, nah saya tidak akan ceritakan karena banyak yang udah ikut-ikutan membuat dan kemudian menjualnya. Ya lebih baik saya tidak membahas mereka karena itu urusannya mereka sendiri ya. Saya hanya membahas tentang apa yang saya racik dan kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Ya, nah gangguan ginjal ini nantinya akan membentuk seperti diabetik. Itu orang-orang yang punya masalah dengan gangguan ginjal. Atau nefropati, itu juga orang-orang yang punya masalah dengan gangguan ginjal. Atau batu ginjal, sehingga itu orang-orang yang punya masalah dengan gangguan ginjal. Atau pyelonefritis, itu juga gangguan ginjal yang bermasalah dengan gangguan ginjal. Dan bukan rata-rata sih, kebanyakan itu ibu hamil yang mengalami masalah-masalah seperti ini. Nah, bagaimana mengatasinya untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan ginjal ini? Sebetulnya kalau kamu mendengarkan konten-konten saya, Jess, ya, konten-konten saya selalu mengarahkan bahwa yang berhubungan dengan penyakit-penyakit metabolik, yang berhubungan dengan penyakit-penyakit komplikatif, yang berhubungan dengan penyakit-penyakit degeneratif, sebetulnya simple banget untuk mengembalikannya, untuk memperbaikinya. Bagaimana caranya? Bangun tidur, minum racikan macin. Ini yang saya sarankan selalu. Dan ini semuanya ada di konten saya. Bangun tidur, minum racikan macin. Bangun tidur, minum racikan macin. Kamu bisa minum bangun tidur 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, 1 harian kamu mengkonsumsi racikan macin, no problem, tidak ada masalah. Karena apa? Karena ini suplai nutrisi untuk tubuhmu. Yang kedua, tidak sarapan. Tidak sarapan. Ya, itu penting banget. Kenapa? Karena kondisi tubuhmu minus asam lambungnya, sehingga tidak perlu disarapin. Kalau kamu memaksakan seperti ini, maka kamu akan tersembuhkan dari GERD, tersembuhkan dari MAH.
Karena apa? Masalah-masalah yang terjadi dengan mah itu adalah karena ketika kamu bayi, kamu salah diasuhkan oleh orang tuamu. Yang harusnya dalam waktu 2 tahun itu, kamu hanya menyusu ke orang tuamu, tapi sudah didulang-dulang sama orang tuamu. Sehingga itu merusak lambung, dan kemudian lambat laun. Nah, ujungnya kamu kena yang namanya moh itu, gerd itu. Ujungnya ke situ pasti. Ya, tapi kalau mengasuhkan yang benar kepada anak, maka tidak akan mengalami seperti itu. Karena lambung bisa dibentuk pelan-pelan melalui apa? ASI. Kamu hanya perlu asupan ASI dan kolostrum dari air susu ibu mamamu. Ya, selebihnya saya tidak bicara masalah itu. Nah, kalau kamu harus makan, ya harus makan jam 10, itu boleh makan. Makannya apa, Pak? Telur. Jam 10 boleh makan, makannya telur. Telur rebus. Cara merebusnya supaya kamu tidak bosen, didihkan air, lalu masukkan telur. Telur apa aja, tidak apa-apa. Telur ular kah, telur buaya kah, telur bebek kah, telur ayam kah, telur apakah. Kamu masukkan telur ketika airnya mendidih. Dan hitung. Kalau ayam kampung, ayam negeri itu 6 menit 40 detik. Kalau ayam kampung 4 menit 20 detik. Kalau telur puyuh itu sekitar 2-3 menitan udah beres semua. Nah, ketika udah waktunya, kamu langsung matikan apinya, lalu rendam di air keran. Biarkan dia dingin di situ. Nah, itu kuningnya nyoy banget. Kuningnya enak sekali. Ya, dan kemudian makan 2 butir boleh, makan 5 butir boleh, makan 10 butir boleh semuanya. Kamu mau makan 30 butir juga tidak apa-apa kalau kamu bisa, kalau kamu kuat. Nah, makanlah di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Makanlah di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Tapi kalau kamu sudah kena yang namanya ginjal-ginjal begini, kamu udah kena yang namanya jantung-jantung, itu artinya kamu sudah terdegenerasi, di mana sel-sel tubuhmu gagal meregenerasi dirinya. Atau kamu sudah terfarmasi sehingga kamu mengalami komplikatif dalam hidup, dalam sel-sel tubuhmu, ya. Atau kamu sudah mengalami metabolic syndrome. Nah, kalau ini 3 hal ini terjadi dalam tubuhmu, maka makanlah yang tidak berhubungan dengan nasi, tepung, gula, gorengan, jajanan, cemilan, cepuluh. Lalu yang dimakan apa? Yang dimakan telur, ikan, daging, seafood. Nah, telur, ikan, daging, seafood yang dimasak itu sudah mengandung gula. Apa itu gula? Yaitu tadi nasi, tepung, mie, gorengan, cemilan, cepuluh, itu gula semua itu. Ya, singkirkan itu. Sehingga kamu akan mengasupkan yang dibutuhkan sel tubuhmu saja. Nah, malam harinya stop meal, tidak makan. Nah, itulah caranya untuk kamu bisa bebas dengan yang model begini-begini. Ada pertanyaan, ya, kalau saya sudah mengalami pengentalan darah dan kemudian sudah minum obat pengencer darah, itu seumur hidup itu. Siapa bilang? Pilihan kamu mau berhenti terobati atau kamu mau terus diobati, itu kan pilihan. Saya udah berhenti, ya, saya minum pengencer darah kurang lebih sekitar 3 tahun. Tapi sampai detik ini, setelah 3 tahun dari tahun 2022, bulan April sampai detik ini saya udah gak minum lagi. Udah pasang ring jantung. Bocor 30% jantung saya. Tapi sekarang saya udah mengalami kehidupan yang luar biasa. Sehat benar-benar. Kenapa sehat benar-benar? Ya karena mengikuti pola yang saya suka sampaikan ke kamu ini. Bangun tidur minum racikan macin, nih, ya. Tidak sarapan, itu yang saya lakukan. Jam 10 makan telur. Bisa 5 butir saya makan telur, bisa 7 butir tergantung saya butuhnya berapa dan ada berapa. Lalu di antara jam 1 sampai jam 7 malam saya makan di antara jam 4 atau jam 5 atau jam 6 atau jam 7. Itu makanan saya. Yang saya makan apa? Yang saya makan bisa telur dimasak, diorek, dicampur dengan cincang daging. Yang saya makan bisa ikan bakar, ayam bakar. Yang saya makan bisa daging, bisa steak, tongseng, sop buntut, sop kaki kambing, sate kambing, bisa makan itu. Seafood, kepiting yang bertelur, apalagi cumi saus padang, saya makan semua itu. Tapi saya tidak memakan pakai nasi. Dan saya udah 5 tahun menjalankan itu.
Ya, itu rahasianya. Malam hari stop meal. Usahakan semua makanan untuk malam hari stop, tidak dimakan. Tidak akan lapar. Tidak ada malam itu lapar. Yang ada kamu haus, kamu minum.